mendoakan adik saya. Mudah-mudahan Tuhan Allah mengampuni dosanya dan amal baiknya diterima Allah dengan bacaan Al-Fatihah. Kali ini saya dan teman-teman dari Kisah Tanah Jawa akan mencoba melakukan mistifikasi di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, di mana ini sebenarnya menjadi salah satu keresahan masyarakat tentang maraknya suatu fenomena, yaitu bunuh diri yang disangkutkan dengan salah satu kejadian-kejadian mistis yang sering dikenal dengan sebutan pulung gantung. Kan setelah pemiliknya gantung kan keluarganya kan takut mendiami rumah situ, terus pindah, ya terus di situ kan kosong lama. Ya kosongnya udah ya setelah itu. Ini dulu rumahnya di Gatanggari. Pindah. Sarjono 46 tahun. Menurut saya pribadi, pulung gantung itu memang benar-benar ada menurut saya. Entah itu benar pulung gantung atau tidak, saya melihat sendiri, mata kepala sendiri, waktu habis sholat maghrib saya dari warung, tiba-tiba ada sinar terbang sebesar LPG 3 kiloan, tapi ada ekornya warna kuning. Saya tanya beberapa orang, katanya pulung gantung seperti itu. Berdasarkan dari cerita yang berkembang dan juga beberapa berita yang pernah kami riset, pernah kami teliti, ada satu daerah yang ini memang menimbulkan satu keresahan tentang keberadaan mitos pulung gantung ini. Dan nanti kita akan coba untuk investigasi dan juga untuk mistifikasi, di mana saya dan teman-teman dari Kisah Tanah Jawa pada waktu ini tidak akan sendiri, tetapi juga nanti akan mencoba untuk mencari informasi ini dari warga dan juga ahli dalam bidang kejiwaan, sehingga akan menjadi satu cerita yang terkompilasi dan akan kita tarik benang merahnya dari semua kejadian ini seperti apa. Karena hal ini apakah nanti akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dan juga keresahan tersebut, dan apakah ada hubungan antara mitos pulung gantung ini dengan mistis dan juga dengan psikis. Sobat Javanika dan para pemirsa ya semuanya, jadi kalau tempat yang kita datangi ini mungkin jadi pertanyaan, kenapa untuk Ethernitnya kok jeblos gitu ya, atau tidak dipasang. Ini kami tim Kisah Tanah Jawa pada kesempatan ini mendapatkan satu kesempatan yang spesial, yaitu kita menelusuri dan menginvestigasi mitos-mitos yang berkembang di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, mengenai tentang mitos pulung gantung. Dan lokasi yang kita kunjungi ini adalah tempat kejadian perkara. Jadi yang saya rasakan ini menjadi salah satu lokasi yang spesial. Ini kita ada di rumah warga
Dan ini dahulunya adalah kamar. Dan tepat saya berdiri, ini dahulunya ada orang yang melakukan suicide atau mengakhiri hidup dengan gantung diri. Waktu itu malam hari apa ya, saya sudah lupa malam apa, tapi nonton sepak bola di rumah saya, nonton sepak bola rame-rame, ada teman-teman saya nonton sepak bola, adik saya ikut nonton, tetapi saya tidak curiga karena adik saya keluar masuk, terus 8 menit ibunya, jadi kakak saya teriak-teriak minta tolong, ternyata adik saya sudah, adik ponaan itu sudah bunuh diri. Jadi menurut saya percaya Pulau Gantung karena tidak ada apa-apa, nonton sepak bola tiba-tiba bunuh diri. Kan saya kepikiran cerita-cerita bahwa Pulau Gantung itu ada, saya jadi ikut percaya gitu. Di sini dulu memang menjadi satu tempat ya. Kalau saya lihat memang ada untaian tali di sini, kemudian almarhumah mengakhiri hidupnya di sini. Tetapi yang sekarang dibisikkan ke saya, jadi memang lebih dari korin yang saya dapat ini. Jadi sudah menginformasikan beberapa hari, sudah merasakan pikirannya kosong yang saya dapat. Beberapa hari merasakan pikirannya sudah kosong, kemudian melihat seperti awang-awang mimpi, dan pada hari kejadian itu diarahkan apapun yang didapat di belakang. Waktu itu saya lihat memang ada seutas tali atau seperti apa, tidak boleh diceritakan detail, tapi bentuknya itu memang memanjang, kemudian diakhiri di sini. Memang di awal tidak sempat berhasil gitu, tapi yang kedua kemudian langsung ini Mas. Kamu ngerasain ya? Mesti sekarang kamu ngerasain sakitnya Mas. Iya. Karena tadi pas masuk juga. Iya, jadi memang apa ya, waktu ditemukan ya posisi begini dan ini menjulur gitu, terus rambutnya terurai gitu. Terus ada satu penyesalan ya ketika saya mendengarkan bisikan itu gitu. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya ini 70% secara psikis, kemudian secara parasikis dan secara metafisik. Dari telinga kiri, kemudian posisinya juga gini Mas, jadi patah itu dan apapun yang terjadi memang posisi sekarang sebanyak-banyak mungkin minta didoakan. Kunjungan kita hari ini juga sudah beliau membuat untuk bisa tersenyum gitu, karena doa-doa ini membantu untuk meringankan saya, dan posisi ini juga pas lagi bulan suci Ramadan gitu. Pulau Gantung itu kebanyakan, ini cuma cerita, jadi saya sudah nggak tahu. Ini cuma cerita dari orang-orang itu, kalau Pulau Gantung itu masuk ke jiwa orang yang sedang kosong pikirannya, mungkin susah seperti itu. Kalau permasalahan namanya saja manusia, saya yakin mempunyai permasalahan, tetapi kami tidak tahu permasalahan apa. Waktu sebelum terjadi, adik saya juga nonton sepak bola juga rame-rame, 8 menit sudah ibunya teriak-teriak bunuh diri. Itu kan sangat aneh. Kalau tidak ada hal-hal yang negatif merasuki adik saya merasa aneh. Memang benar 2 hari sebelum bunuh diri, kan saya bekerja sebagai rosok, membeli barang-barang bekas terus kampung-kampung. Setelah saya pulang, adik saya itu 2 hari sebelum terjadi, itu adik saya mengikuti saya, ikut ngewangi pilih-pilih. Sedangkan setelah itu saya mandi, adik saya nungguin saya mandi. Kemudian saya makan, adik saya
ikut nunggu saya makan. Sampai saya tidur pun adik saya tidak pergi di tempat tidur saya, menunggu tapi tidak bicara apa-apa. Setelah kejadian saya sadar, berarti saya mengambil kesimpulan 2 hari yang kemarin adik saya akan bicara sesuatu kepada saya, tetapi saya tidak memberikan waktu kepada almarhum. Jadi saya rasa ada pergerakan-pergerakan yang aneh, tapi bagi orang lain tidak menyadari atau tidak menyikapi, seperti itu. Waktu pertama ibunya teriak-teriak, kami dan teman-teman saya waktu nonton sepak bola langsung datang. Terus ya sudah meninggal karena lidahnya itu sudah keluar. Saya lihat memanjat pakai tempat duduk dari bambu, dari kayu itu ditumpuk 3, di bawahnya ada. Setelah menemukan adik saya seperti itu, kami tidak berani mendekat karena sudah dilihat, sudah lidahnya sudah keluar. Kalau belum mungkin saya bisa mengambil sikap seperti apa, tetapi lidahnya sudah keluar. Terus kami teriak-teriak minta tolong pada tetangga. Kemudian tetangga dan perangkat dusun sudah ngumpul. Terus kemudian dari Pak Aman, Pak Kapolsek juga datang, dari pihak dokter itu. Begini, untuk Pulung Gantung, jadi sekarang saya kembalikan ke pribadi masing-masing. Siapa toh yang mau bunuh diri? Saya rasa kalau di logika tidak ada yang mau bunuh diri, nggak ada. Menurut saya pikiran seseorang kalau sudah dirasuki, mungkin sudah dikendalikan oleh Pulung Gantung, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut saya seperti itu. Nggak mungkin manusia kayak aku tak gantung, nggak ada. Saya rasa nggak ada seperti itu. Kalau kenapa di dusun sini saya tidak bisa menjawab, tetapi sering sekali waktu dulu katanya ada Pulung Gantung lewat, dan ada ceten itu selama katanya untuk penolak bala, untuk mengusir seperti itu. Dan kata banyak orang sebelum adik saya meninggal pun ada yang cerita katanya ada Pulung Gantung yang jatuh di pekarangan saya seperti itu. Dan setelah adik saya dimakamkan beberapa malam itu juga masih ada yang pakai ceten seperti itu. Jadi ada yang masih melihat. Masih ada yang melihat setelah adik saya yang sudah meninggal, masih ada yang melihat beberapa malam ada sinar seperti itu. Tapi itu sinar apa katanya? Sinar Pulung Gantung seperti itu. Banyak ceten itu di tori itu. Ini juga cerita secara beberapa orang ya, katanya di bawah telapak kaki si korban itu kalau belum lama di bawah tanahnya, di pas telapak kaki ada tiga tanah yang berbentuk bulat, katanya namanya gelu itu. Tapi kalau semakin lama semakin mendalam seperti itu. Tapi saya juga tidak pernah mencoba, dan waktu adik saya kejadian seperti itu juga nggak sempet mau keduk-keduk, nggak sempet.
Yang penting untuk menyelamatkan, mencari teman-teman, mencari tetangga seperti itu. Jadi nggak sempat seperti itu. Ya, kepada sahabat semua, saya mohon waktunya sejenak untuk mendoakan adik saya. Mudah-mudahan Tuhan Allah mengampuni dosanya dan amal baiknya diterima Allah dengan bacaan Al-Fatihah. Iya, jadi kalau selama ini kita sering penelusuran di kayak bangunan tua atau apa, tetapi residual tempat yang ketiga itu dipakai untuk melakukan suicide itu ternyata tekanannya berbeda. Dan ketika orang dari sini yang memiliki pikiran kosong itu nanti akan seperti termanipulasi secara pikiran, kemudian akan mengikuti jejak-jejak itu, gitu. Karena sifatnya ya secara psikis itu juga berpengaruh ternyata, dan memang dinginnya itu beda gitu, yang benar-benar dirasakan tuh beda. Juga kita ngirim doa lagi. Iya. Almarhumah berpesan seberat-beratnya apapun kita tetap menggantungkan itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan curhat itu kepada keluarga. Karena ketika kita salah langkah, tidak hanya diri kita kemudian menganggap ini semuanya beres ya, tetapi ternyata ada efek yang akan lebih memberatkan dan membuat meninggalkan seperti wirang ya. Wirang itu seperti malu kepada keluarga gitu. Karena ini menjadi stigma yang negatif ternyata, dan beliau meminta doa sebanyak-banyaknya gitu. Mati suri atau salah satu proses kematian sementara ini juga ada beberapa kejadian yang menimpa para pelaku percobaan bunuh diri, di mana kita nanti juga akan berjumpa dengan salah seorang narasumber yang dulunya pernah melakukan percobaan ini dan beliau selamat, sehingga memiliki satu pengalaman setelah dan sebelum melakukan hal tersebut. Dan beliau ini juga meyakini dan juga berasumsi bahwasanya setiap kejadian dan para pelaku sendiri itu ada kaitannya dengan mitos bulung gantung tersebut. Bagaimana ini akan kita coba meminta informasi kepada beliau. Awalnya niku tukaran kali Mbah kula. Nggih. Niku masih kecil, masih SD. Lah niku kula niku ajeng dilaporke teng polisi ngoten. Lah kan orang sedih kan ngoten nika. Lah nika kula enten kamar, kula mbetal jarik ngoten nggih. Tiba-tiba saya niku pun boten sadar. Boten ngen kula. Kula gandul enten usuk enten kamar iku. Ya. Niku ibu saya masuk kamar saya. Lah kaget melihat saya gandul enten kamar iku. Lihat tiba-tiba saya ibu saya berteriak terus tetangga saya nolong saya. Ya, nolong saya terus dibawa ke rumah sakit.
ditanya. Ya, saya di sana pun belum sadar. Kula nggih kok enten rumah sakit. Enten anak opo iki ngenten lha kula nggih ditekoni jare enten ajeng gandul ngenten. Itu Umur 14 tahun. Dari rumah sakit 2 malam. 2 malam. Terus siangnya pulang. Ya sorenya saya masuk ke kamar saya. Ya ta. Lihat saya niku masuk ke kamar saya niku pusing. Pusing terus mboten sadar gitu. Nek mboten enten Mas kula pun gandul malih nggih. Lah niku diselametke Mas kula. Niku kula diundangke tiyang sepuh. Diundangke tiyang sepuh. Disarati napa nggih mboten dong. Nggih. Niku pun mboten enten. Niku seeling kula lho. Niku seeling kula masuk ke kamar. Nggih to. Niku keadaan tiyang sedih nggih to. Niku keadaan sedih niku pun mboten sadar. Pun ngene nggih. Ajeng lunga tebih ngoten. Nggih. Kayak niku nggih. Enten bisikan nggih tiyang sedih niku kayak mati ngono nggih. Sudah nggak ingat keluarga nggak? Mboten sadar napa-napa nggih. Niku nggih, ngopo kok kowe ngalami ngono Kam? Wis wong ora sadar wis ora kedu karepku, aku sembuh, aku ora ngerti dhewe, aku ngerti wis gandul. Untungnya ya nek tetangga sing nyelametke, nek ora ya pun mboten enten nyawa kula. Pertanyaan saya terakhir adalah, Mas percaya dengan pulung gantung? Enten, tetep enten pulung gantung, tetep enten. Di desa saya niku kerep orang yang gantung ngoten niku. Hutan itu apa ya, masyarakat itu takut karena mitos tadi bahwa sana di situ ada sarangnya sebagai sarang si pulung gantung. Tapi masyarakat sangat takut itu. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini pun tidak ada yang berani untuk mendekati yang namanya alas. Pada kesempatan ini memang untuk tertibnya berbeda pemirsa, dan kita hanya diberikan 3 izin visa untuk menelusuri ke dalam, dan nanti apa yang saya lihat sesuai dengan arah kamera ini nanti